Well, it's a yes and no answer. Karena yes, I do feel bothered. Karena ini semuanya tuh fitnahan. Semua kronologinya tuh udah jelas. Bahkan seluruh orang yang bersangkutan pun udah tahu dengan jelas. There's nothing wrong. Yes. Nothing. Tapi publik. Tidak semuanya clear akan hal itu kan. Tapi ada orang yang who should be responsible for that. Yang membawahi fans-fans tersebut kan. Harusnya. Yang membawahi fans-fans tersebut. Maksudnya kan fans ngikut idolanya dong. Oke. Oh, the person. Rationally speaking. Oke. Rationally speaking. Nah, maksudnya kenapa perlu digiring opini seperti itu? When you know it's not right. Dan yang menjadi sasarannya juga istri saya gitu. It's not rational, I think. Tapi bagaimana kalau pada saat mendengarkan nanti, orang itu menganggap itu bukan urusan saya. We're over. Why should I be responsible for? Kenapa saya harus bertanggung jawab atas pikiran-pikiran fans saya? Apakah itu hal yang memang seharusnya dilakukan? Seperti misalnya Inces bertanggung jawab atas. Of course, kalau saya punya fans, saya ada fanbase kan? Saya ada fanbase, selalu report ke manajemen. Selalu kalau kita sebagai yang diidolakan, artinya kita memberikan edukasi yang benar, informasi yang benar. Jangan begitu ya, kalau orang menyerang akun kamu, janganlah berkata-kata ini, nanti ada undang-undang. Kasih tahu ke fanbase ya? Very open. Email, kita tuh benar-benar fanbase-nya yang betul-betul kalau ada penyusup, misalkan pura-pura jadi fanbase, bisa jadi itu nanti gue di-report lagi, ini bukan fanbase kita, ini begitu, jadi hati-hati ya. Sebagai yang diidolakan, kita punya responsibel dong harusnya, memberikan informasi yang betul. Karena kalau pengikutnya pencinta Inces itu udah pasti orang-orangnya santun, nggak emosional. Sabar. Sing Eling Eling itu sadar, ih siapa? Jadi aura-aura positif aja gitu, yang happy-happy. Jadi kalau kayak begitu biasanya tuh nanti energi yang balik ke kalian tuh semuanya positif, rezekinya jadi banyak. Amin. Jadi banyak semua. Lain, coba deh rasain. Benar-benar nular karena aku mengalami sendiri. Jadi ketika kita berucap baik akan kembali diucapkan orang lain dimanapun baik. Tapi satu hal yang saya ambil pelajaran dari papa mertua saya ya, wah luar biasa sekali. Karena kita ini sebetulnya si tersangka ini kan, kalau kita bicara ya kepada ini, sudah tertangkap tanggal 17, which is itu masih bulan Ramadan. Karena kami semua menghormati bulan suci, jadi dibiarkan dulu di sel gitu orangnya. Jadi kita tidak announce. Aku juga minta kepada kepolisian, ke Polri untuk tidak mengannounce dulu hargain bulan puasa dan Idul Fitri. Aku bilang. Jadi kita hold dulu 1 minggu tuh. Setelah Lebaran baru. Setelah Lebaran baru silahkan deh. Aku bilang aku harus menghargai ini bulan suci. Karena fitnahan badai ini kan terjadi di bulan suci. Can you imagine orang lagi ibadah, saya lagi ngaji, saya sholat malam terus dengan suami memprogres ibadah kami ya sebagai suami istri. Tapi di luar dangdung, even itu we don't care of course, tapi dengan adanya video yang dikirim sama dia sebagai manajer pasti risih gitu, why gitu. Nah, pelajaran berharga ketika aku tanya, kan kita kalau buka puasa dengan mama mertua dengan papa mertua, papa terjadi begini-begini, rincang manggil aku kan rincang harusnya bersyukur, rincang orang yang dipilih harusnya mengangkat tangan ke atas lebih dari kepala, harus bersyukur kepada Allah. Artinya mudah-mudahan dosanya rincang dilebur sama Allah di bulan suci ini. Amin. Jangan dibalas orang seperti itu ya. Tapi kan aku harus menghargai suami. Milikilah sifat seperti Nabi. Kata kan puasa itu sedang mempelajari sifat Allah. Allah itu tidak pernah marah. Allah itu begini rincang harus ke situ aja katanya, serahkan kepada Allah biar Allah yang berbicara gitu. Itu satu hal pelajaran. Setiap ada gosip apa aku selalu bicara sama papa mertuaku, papa aku digosipin ini, lihat di YouTube seperti ini, selalu kita open karena kita transparan semuanya. That's what family is for. Yes. Jadi aku selalu dijawabnya seperti itu. Masya Allah ya, aku selalu menemukan sosok
papaku itu dulu begitu gitu. Iya. Berarti Alhamdulillah. despite all the things yang terjadi saat ini, perasaan hati damai saat ini. Bisa saya katakan damai? No. No. Sebelum dan sesudah Always peristiwa ini damai. pun kita tuh, I repeat ya, we are not bothered. Kita tuh sama sekali nggak terganggu. Betul deh, believe me when I say this. Karena first I don't live, saya nggak hidup di dunia itu. Iya. Ya sekarang harus, karena saya harus mempelajari kan. Tanggal kronologis ini orang-orangnya ngomongin apa. Memberikan Tapi kan that's legal process gitu loh. Iya. Dan saya memang orangnya kalau bisnis ya bisnis, kalau personal. Apalagi yang ini, I know this is business. Gitu. Jadi saya nggak pernah masukin ke hati. Mungkin saya sangat kebal gitu terhadap yang. Berarti nggak pernah baper gitu kan Mas Reno kan? No, ada apapun yang dikatakan untuk istri. Dan apalagi kalau istri saya pun memang orangnya nggak begitu. Ya udah kebal lah. Maksudnya nggak usah diomongin deh. Tapi Mas Reno kebal nggak? kebal. Sekarang udah kebal. Bukan sekarang maksudnya. Mau gimana ya jelasinnya? Saya tuh emang dia beda frekuensi lah orangnya. Iya. Ngapain kita samain gitu kan? Kita apa? Dirugikan. Iya, setuju. Ya, apakah Inces juga kenal dengan orang itu? Kalau bagi aku ya, siapapun orangnya, pastinya dalam hal ini dia harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan kepada hukum yang berlaku saat ini. Silahkan aja. Jadi aku lebih menyerahkan kepada bapak-bapak polisi. Pasti mereka lebih piawai, apalagi cybercrime yang mengenangi kasus ini luar biasa. Kayaknya gerak cepat. Gitu. Jadi ya. Mari kita lihat nanti perjalanan, Mari kita kawal perjalanan. Menarik, berarti ini baru permulaan. Baru, yes. Mungkin akan menjadi perjalanan panjang ke depan. Berarti kasusnya tidak sesimpel itu ya? Yes. Tidak sesimpel orang mengambil foto, mirip-miripkan, selesai. Ternyata ada yang bergerak di belakangnya? Sedang berproses. Mari kita hargai prosesnya, kita kawal kasus ini sampai nanti akhirnya seperti apa endingnya. Saya tunggu. Menunggu kan? Saya penasaran. Aku juga. Oh iya? Oke. Tapi ada satu lagi hal yang menarik dalam menjadi perbincangan publik. Kasus ini terjadi atau sekarang ramainya di bulan Mei. Bulan yang lalu juga ramai, tapi hal yang berbeda. Itu tiba-tiba ada seorang pria, betul ya? Kakek-kakek tua. Kakek tua. Ya udah kakek kan, betul, dan sudah sepuh. Oke, iya. Warga negara Belanda, betul ya? Warga negara Belanda bernama Laurens ya, betul ya? Kakek Laurens ya. Nah, mengaku kan sebagai papa angkat. Betul. Ya, kemudian gosipnya bergulir. Nah, saya ingin mengklarifikasi beberapa kebenaran di sini, karena kita mencari fakta. Benar papa angkat Inces mengaku sebagai papa angkat Laurens itu? Saya berteman baik dengan anaknya. Namanya juga Lauren Jurina. Tapi nggak pakai S, Lauren Jurina. Panggilannya Maisi. Ya. Waktu kita liburan 2017 di Saint Moritz, saya bawa sekretaris saya, Ita, gitu ya. Karena saya selalu terbang ditemenin gitu. Kalau nggak sama asisten, sekretaris. Itu bapaknya dibawa sama si Maisi ini. Kita berteman sama Maisi ini dari 2015, udah lebih dulu nih sama anaknya. Teh, mohon maaf boleh aku potong dikit ya. Berarti Teteh kenal dulu sama anaknya, baru kenal papanya? Iya, sama anaknya dulu di Jakarta. Anaknya sama suaminya ke Jakarta liburan. Kemudian saya liburan sama si Maisi ini ke Saint Moritz. Bapaknya dibawa si Papa Lauren ini. Kata si Papa Lauren nih, bicaranya seperti ini. Syahrini, Maisi itu kan sudah seperti sister kamu, anggap saya bapak kamu. Jadi setiap kamu ke Belanda atau ke Eropa, anggap saya papa angkat kamu. Oke papa, menghargai orang tua dan anak-anaknya teman baik saya lama gitu. Mungkin Son Goku kali. Kenapa? Karena saya paling cinta sama Son Goku. Oh. Aduh. Tapi Son Goku itu laki kan? Laki. Ya.